Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kasih karunia-Nya kita bisa diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Ricardo Saragi dari SMA Negeri 2 Lintong Nihuta, calon guru penggerak angkatan ke-8. Pada tugas hari ini di modul 12A9 aksi nyata modul 12, proses pengembangan diri untuk penguatan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Aksi nyata yang sudah saya lakukan di sekolah yaitu calon guru penggerak melakukan pengembangan diri untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak. Pengembangan diri yang dilakukan sesuai dengan rencana yang sudah dituliskan pada refleksi 4P di bagian koneksi antar materi. Adapun rencana pengembangan diri yang sederhana, yang konkret dan rutin, serta dapat dilakukan sendiri dan dimulai dari sekarang. Yang pertama, secara mandiri, saya merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan berinovasi menggunakan video pembelajaran dan presentasi di depan kelas. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan saat ini merupakan hasil refleksi dari diri saya ketika melihat siswa kurang memahami materi yang disajikan secara abstrak. Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat, meminta saran dan masukan mengenai strategi pembelajaran yang digunakan. Adapun langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang saya lakukan, yang pertama, mencari referensi dari YouTube terkait video pembelajaran untuk materi siklus hidrologi. Yang kedua, saya menyiapkan alat dan media pembelajaran serta mengkondisikan siswa untuk siap menerima pelajaran dari gurunya. Yang ketiga, siswa menyimak video pembelajaran yang diputarkan oleh guru. Yang keempat, guru menjelaskan materi untuk menguatkan konsep siswa. Yang kelima, siswa berlatih menggambar siklus hidrologi sebagai pemahaman konsep materi. Yang keenam, siswa menjelaskan presentasi siklus hidrologi di depan kelas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan saya waktu untuk dapat tampil di depan ini untuk menjelaskan tentang siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air ini yang pertama itu evaporasi, adalah proses penguapan air oleh panas matahari. Penguapan tersebut mengubah wujud air menjadi gas. Panas yang diterima menyebabkan molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Yang kedua itu sublimasi, adalah proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Proses sublimasi melalui proses perubahan badan menjadi cair, lalu menjadi gas, menjadi uap air juga. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Yang keempat, evapotranspirasi adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi, dapat menggambarkan nilai kebutuhan lingkungan, vegetasi atau daerah pertanian. Evapotranspirasi ditentukan oleh faktor intensitas penyinaran matahari, kecepatan angin, temperatur, dan tekanan udara. Yang kelima, kondensasi adalah proses perubahan wujud uap air menjadi awan, kemudian menjadi tetesan air yang cair karena pendinginan. Kondensasi adalah proses yang berlawanan dengan evaporasi. Proses kondensasi terjadi di atmosfer ketika suhu lebih dingin dari titik embun air, dari titik embun uap, dan menjadi awan. Yang keenam, adveksi adalah proses gerakan air secara horizontal melalui atmosfer karena tekanan udara berbeda. Ini membantu pergerakan air dari suatu tempat ke tempat lain. Tanpa adveksi, air yang menguap di atas lautan akan jatuh sebagai air hujan di tanah. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Yang ketujuh, siswa yang lain menanggapi hasil presentasi yang disajikan oleh teman sekelasnya di depan kelas. Ya, silakan berdiri. Para guru coba kita saya akan nanya tentang sesuatu yang dipresentasikan oleh teman saya tadi. Saya nanya, kan di embun itu ada sebuah gerakan yang namanya tadi disebutkan gerakan adveksi. Mengapa gerakan itu terjadi dan apa penyebabnya? Sekian. Udah. Adapun refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, yang pertama
apa yang saya rasakan, ide gagasan yang timbul selama kegiatan, pembelajaran yang dapat diambil, dampak atau perubahan positif yang paling saya rasakan. Perasaan saya selama proses aksi nyata ini, saya merasa senang dan bersyukur bisa menerapkan ilmu yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak. Merasa bangga karena bisa menjadi bagian dari agen perubahan ekosistem pendidikan. Merasa bertanggung jawab dan tertantang untuk melakukan perubahan seperti apa yang saya inginkan. Adapun ide gagasan yang timbul selama proses aksi nyata, mencoba hal-hal baru sehingga siswa termotivasi untuk belajar, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, mengatur kelas agar siswa nyaman belajar, merefleksi pembelajaran dengan siswa sebagai pengalaman mengajar dengan rekan guru di sekolah. Pembelajaran yang saya dapat selama proses aksi nyata ini, yang pertama melihat siswa yang aktif dan antusias selama proses pembelajaran, dan saya menyimpulkan bahwa penggunaan media video pembelajaran sangat memotivasi siswa dalam belajar. Materi yang disajikan melalui presentase akan meningkatkan pemahaman siswa. Melalui aksi nyata penerapan nilai dan guru penggerak di sekolah, saya merasa rekan guru lain juga tergerak untuk menerapkan hal yang sama. Dampak perubahan positif yang paling saya rasakan yaitu meningkatkan kompetensi diri melalui penerapan nilai-nilai dan peran guru penggerak, perubahan atmosfer pendidikan di sekolah melalui pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid bahagia dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Junita Desinaga, saya guru di SMA Negeri 2 Lintong Minta. Pada saat ini saya ingin menceritakan tentang perkembangan atau perubahan yang sudah dilakukan oleh rekan saya Bapak Ricardo Saragi dalam beberapa bulan terakhir. Nah, saya melihat bahwa Bapak Ricardo Saragi ini sudah melaksanakan perubahan dalam hal pembelajaran di kelas itu. Ketika saya berkonsultasi dengan Bapak tersebut, sudah melakukan berbagai model-model pembelajaran yang bervariasi, dan saya melihat menggunakan media-media yang sangat baik, dan itu semua sangat mendukung kepada murid, berpusat kepada murid, sehingga antusias dari murid itu sangat terasa bahwa mereka itu lebih aktif lagi di dalam kelas dan mereka lebih mengerti untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian Bapak tersebut sudah lebih lagi melakukan perhatian kepada siswa. Ketika Bapak tersebut melihat ada siswa atau murid yang kurang aktif, maka Bapak tersebut melakukan pendekatan secara khusus sehingga anak tersebut lebih termotivasi lagi untuk belajar dan anak tersebut lebih lagi bersemangat untuk bisa mengikuti setiap pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ricardo Saragi. Yang berikutnya juga saya melihat perubahan dari Bapak Ricardo Saragi, yaitu perhatiannya terhadap lingkungan, yang mana lingkungan sekitar yang kalau Bapak tersebut melihat ada sesuatu yang kurang, contoh kebersihan, maka Bapak tersebut langsung dengan tanggap bisa saja menyuruh siswa untuk lebih lagi memperhatikan kebersihan di kelas atau kebersihan di lingkungan sekolah, sehingga sekolah kami ini SMA Negeri 2 Lintong Minta ini juga semakin bersih dan rapi. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Tanggapanmu tentang Pak Ricardo gimana? Kalau dari pribadiku sendiri ya, terutama kalau misalnya Bapak itu mengajar di bidang geografi di kelas kami, beliau adalah sosok yang menginspirasi sih kalau menurut bidang geografi, karena menurutku pribadi banyak pengajaran yang diberikan Bapak itu, mulai dari pengajarannya yang asik, kemudian penjelasan materi yang sangat lengkap, kemudian pemaparan materi yang betul-betul kayak aku pribadi misalnya nggak sanggup, Bapak itu bakalan ajari sampai bisa. Dan kemudian apalagi Bapak itu karena guru penggerak, Bapak itu aktif sering masuk ke kelas, terutama Bapak itu masuk juga ke pemikiran murid-murid yang dimana kami yang bisa memahami Bapak itu juga memahami kami. Jadi dari segi gimana pun Bapak itu positif sekali sih, dan Bapak itu pasti menjadi guru yang didambakan terutama di sekolah kita. Oke, terima kasih. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam dan bahagia, Guru Penggerak Indonesia Maju.